Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Oke, selamat malam, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-56 58, sorry. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 58. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-58. Bentar ya. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Nmix, Biol Biol Biol, atau Sidat di request oleh Raka Rukri. Ada Dan Bernyanyilah dari Musik Kimia di request oleh Captain_Ozen. Ada Lampu Kuning dari Juicy Lucy di request oleh Honeycomb. Begitu. Setelah ini kita sekarang akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Wibi, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu, saat ini bintang tamu kita sedang ke belakang sebentar. Mau menyapa, tadi ada Ligun, kemudian ada itu saja, ya kan ya? Sisanya kan tadi sudah disapa di awal-awal ya. Ada yang tidak disapa tapi sudah muncul dari chatroom. Begitu. Selamat malam, selamat datang. Semoga nyaman dengan sesi kali ini. BTW, ini aku multi-stream antara Twitch dengan YouTube. Itu basically sedang membuka opsi. Jadi siapa tahu tidak bisa mendengar dengan nyaman di Twitch atau putus-putus. Jadi bisa mendengar di YouTube. Begitu, ada opsi. Begitu, seperti yang sedang dilakukan oleh Mpin saat ini. Di YouTube tidak bisa mendengar musik, tapi seharusnya untuk koneksi tidak akan terputus-putus karena lebih stabil kayaknya. Begitu. Kamu gak nyapa aku, Mas? Halo Guni, selamat malam. Jangan lupa hydrate, Mas. Aku sih udah ya. Tapi Wibi barusan ke WC lagi, jadi kita mesti nunggu sebentar. Apa ini? I can rewind. Ketikanya langsung kena moderator si Empin teh. Tapi ya, kalau di YouTube kan bisa lebih mudah dan fleksibel ya. Ada opsi dengan 360p 144p juga. Jadi bisa jauh lebih simple untuk kayak mau rewind back sebelum, siapa tahu ketinggalan beberapa hal tertentu begitu. Cuma delaynya kayaknya beberapa detik dibandingkan dengan Twitch yang basically second begitu. Sementara kita menunggu, what can we do? Oh iya, mau mengingatkan kalau misalnya mau menggunakan channel poinnya silahkan digunakan. Untuk bertanya bisa 99 channel point saja di chatroom via teks atau 369 via audio. Kalau misalnya mau ikutan bertanya via audio via Discord. Kemudian kalau misalnya mau request lagu juga bisa, silahkan. Masih ada kira-kira 5 slot lagi sampai nanti di ujung. Bisa gunakan channel pointnya 189 channel point saja, asalkan lagunya ada di Spotify. Gitu. Yes sir, I just watch his clip segment. Iya betul. Klip si Wibi tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan aku tadi cuma masukkan kira-kira 4 klip, jadi tidak terlalu banyak. Terus bisa dicek di channelnya juga kalau mau. Begitu. Ya, kira-kira begitu. Sementara kita menunggu Wibi, what can we do ya? Oh, haruskah saya putar ya gambarnya si Wibi biar kita sama-sama menghadap ke arah yang sama? Image reaction. I was about to mention that was there that many options to choose from or he doesn't have any more clips. Sebenarnya channel Wibi itu tidak terlalu banyak. Dari segi diputar 180 bukan. Sebenarnya dari segi channel si Wibi nggak terlalu punya banyak klip, tapi kayaknya mostly itu FPS dan kayaknya yang cocok untuk aku masukkan di stream kira-kira cuma itu begitu. Jadi tidak sebanyak itu kayaknya opsinya.
Jadi aku cuma pilih kayak 4 tadi. Dan tadi pun kayaknya saya kelupaan untuk potong bagian depan tadi yang berbahasa binatang. Lupa tadi teh. Oke, Wibinya sudah kembali. Kita bisa lanjut berbicara lagi dengan Wibi. Ada pertanyaan juga dari viewer. Suara Wibi sudah masuk. Ada pertanyaan dari Honeycomb. Apakah ada game yang ingin dimainkan on stream tapi nggak kesampaian sampai sekarang? Aduh, game on stream yang nggak kesampaian sampai sekarang. Apa ya? Bentar ya, aku cek Steam wishlist dulu ya. Boleh. Soalnya biasanya aku akhir-akhir ini nggak terlalu yang gimana soal game sih. Soalnya aku cuma mainnya itu doang. Iya, Valorant doang. Enggak sih, soalnya kan gimana ya, aku jarang main ya. Jadi sekalinya main tuh biasanya aku stream atau enggak kayak pasti main sama temen lah gitu. Jadi kita kerja rewardnya follow gitu loh. Iya, aku mute. Aku lupa tadi. Aku tadi abis puter botol. Suara aku sama Wibi nyambung, tapi suara di OBS aku lupa matiin. Sorry. Tadi aku nanya sama Wibi, apakah tidak tertarik pilih game-game PvP yang lain? Begitu kan, sekarang ada yang lain. Makanya tadi jawaban Wibi seperti itu. Lupa. Oh, sorry. Ada yang aku lagi pengen main. Apa tuh? Namanya Until Then. Nama gamenya. Oh, aku ada itu teh. Oh, ada. Bang Adli udah pernah main? Udah sekali. Yang tipe-tipe gamenya kayak Space for the Unbound sebenarnya, ya kan? Betul. Kayak itu dari Filipina. Gitu. Iya, Filipina. Tapi aku tertarik sama visualnya dan ceritanya juga sebenarnya. Walaupun aku ceritanya belum tahu ya. Tapi ya aku pengen. Cuman aku belum ada waktunya. Itu game yang dimainin set kemarin kan ya, Wib? Iya, set kemarin main, betul. Oke. Dari segi cerita bagus kok. Oh, bagus ya. Tapi aku belum selesai main. Aku baru kayak sedikit, baru kira-kira 1/2/3 dari chapter 1. Iya. Tapi itu ceritanya nggak lurus kan story-nya, ngerti nggak maksud aku? Jadi ada tergantung pilihan kita kan, ya nggak sih? Ada cabang begitu kah? Bercabang kan? Oh, nggak tahu aku teh. Gue juga nggak tahu, jujur-jujurnya. Tapi kayaknya kalau dari ceritanya gitu ya. Aku nggak yakin karena rasa-rasanya itu kayak linear kalau nggak salah ceritanya. Atau linear, mungkin ada opsi. Udahlah, aku nggak bisa bilang lebih lanjut karena aku belum tamat gamenya, jadi aku nggak bisa bilang. Oke. Siapa tahu aku salah, kemudian memberikan informasi yang salah. Apa tuh dari Darren, Afterlove EP? Iya, Wib coba cek game Indo, ilustratornya sensei gue, Afterlove EP di Steam. Ini game yang dipublikasikan oleh Fellow Traveler. Fellow Traveler itu salah satu publisher game naratif ternama ya menurutku. Mereka rutin ada event tahunan namanya Ludonaracon 2020. Ludonaracon. Kalau suka game-game naratif dan mau ngecek eventnya, setiap tahun mereka selalu ada. Kira-kira di April atau Mei kalau tidak salah. Bagus, aku sudah punya gamenya. Dan aku sudah main demonya. Jadi tinggal nunggu rilisnya aja, nanti rilis kita mainkan. Karena sudah ini udah main demonya. Udah, itu settingannya di Bandung kalau nggak salah teh. Oh iya, oke. Boleh nanti kita coba ya. Dan mereka itu kalau tidak salah apa sih? Ada musisi yang memang menggunakan musisi asli di Bandung. Musisi Bandung. Siapa ya musisinya? Aku lagi lihat di Steam juga ya, BTW. Aku juga.
Tapi Alpha? kemarin demonya ada, tapi nggak ada. Oh ya, El Alpha. Ini El Alpha, ini El Alfalfa ini ternyata nama band asli. Aku pikir itu kayak band indie. fiktif. Ternyata bukan asli. Kemarin demonya tidak panjang-panjang banget dan belum ada bagian ritmenya kalau tidak salah, tapi bagus begitu. Di Jakarta. Oh iya, di Jakarta bukan Bandung. Salah. Sorry. Tapi ya ini kayaknya game pertama dari Indonesia yang tembus ke Fellow Traveler. Mungkin pertama dan bukan yang terakhir. Semoga. Oh iya. Oke. Kayak game dari P-Cube itu kan banyak publikasiin game-game dari Indonesia ya. Jadi semoga yang pertama dan bukan yang terakhir. Semoga. Tapi aku rasa kalau di Indonesia, kreator Indonesia ya buat game yang bisa sampai internasional tuh yang genrenya kayak beginian gak sih, Bang Ali? Enggak sih. Jujur aku kalau misalnya mau ngobrol masalah game, akhir-akhir ini kayak lagi banyak ke expose. Kayaknya ya. Iya banyak. Iya, contohnya kayak Dreadout itu kan cukup populer. Oh, Dreadout horror ya. Iya betul. Terus yang sekarang lagi kayaknya cukup populer itu kan yang itu kan, yang Agni di Twitter sering lewat. Oh iya, aku nggak pernah melihat itunya, tapi aku sering denger nama itu. Betul, Agni ini yang karakternya hijabi, kemudian kayak apa sih agak horor gitu. Agak-agak kayak Dreadout kan settingan ininya ya. Gelap. Iya betul. Gelap. Gelap kelam gitu. Anyway. Iya. Oke. Panjang ya jawabanku. Panjang ya jawaban satu pertanyaan ini. Betul. Kita kembali ya. Apa-apa. Ada pertanyaan dari Raka Rukri. Kenapa milih jadi dokter dan kenapa dokter gigi? Kenapa milih jadi dokter ya? Awalnya sih sebenarnya aku mau jadi dokter umum ya. Ini jawaban jujur atau jawaban ini nih Bang Adli? Bebas, kamu biasa jujur atau biasa berdusta? Kita jawaban diplomatis dulu ya. Baik. Sebenarnya aku mau jadi dokter in general ya, karena dulu itu aku ngelihat apa ya waktu itu ya. Ada suatu event pas aku SMA yang membuat aku inspired untuk jadi dokter. Sebenarnya aku udah lupa juga sekarang apa. Cuman ini kakekku waktu itu. Jadi kakekku waktu itu di Jogja kebetulan lagi kritis karena jatuh di apa namanya toilet gitu. Abis itu sempat kritis ke rumah sakit kan, dirawat. Terus kebetulan saat itu kan yang lagi free aku. Jadinya aku nemenin di rumah sakit sampai pas masa-masa kritis yang bener-bener apa ya namanya? Di penghujung hidupnya. Terus aku ngelihat kayak dokter-dokter di sana bekerja dan lain-lain gitu, kayak agak inspiring untuk aku jadi dokter sih pas itu. Di samping itu memang di saat aku bilang ke ortu segala macam juga mereka sangat mendukung pastinya kan. Jadi semakin kesana ya udah pikiran aku cuman kesana doang, mau jadi dokter doang gitu. Jadinya ya udah deh. Tapi kenapa dokter gigi? Nah, itu jawaban diplomatisnya tuh dokter umum tadinya. Terus pas sebenarnya dokter gigi tuh pas detik-detik pas udah mau masuk universitas gitu Bang Andi. Jadi karena dokter umum kan kalau di Indonesia tuh sulit ya. Apa sih namanya, tesnya masuknya kan dia kayak agak banyak, apa sih namanya sebutannya, banyak yang mau masuk tapi kursinya sedikit kan kalau di Indonesia tuh. Oke. Jadi dulu tuh aku daftar di semua universitas tuh, kayak dokter
di universitas negeri dan swasta ada beberapa doang sih. Tapi aku daftar di semuanya. Dan kebetulan waktu itu keterima itu di 2 univ, satu di univ swasta di salah satu univ swasta di Bandung itu keterimanya dokter umum. Satunya lagi salah satu universitas negeri di Bandung itu dokter gigi. Oke. Terus kayak pilihan sulit kan? karena kalau di swasta kan mahal banget tuh kalau biayanya. Iya, dibandingkan dengan negeri. Walaupun memang on track dengan keinginan aku awal. Terus setelah aku cari lebih lanjut segala macam, setelah kita ini ternyata dokter gigi tuh lebih menguntungkan Bang Adli. Cara penghasilan Oke. Jadi dibandingkan dokter umum. Jadi kayaknya mending modal gede di awal tapi lebih prospektif dan profitable ke depan daripada yang lebih kecil dan lebih kurang menguntungkan begitu secara ekonomi. Sebenarnya saat itu aku mikir gini, kayak apapun pekerjaan kita kerja tuh buat nyari duit, ya nggak sih? In Betul. the end semuanya untuk uang dan untuk menghidupi kita segala macam. Jadi kayak menurut aku oke lah, dari segi niat pun segi pengabdiannya dapat juga dan duitnya dapat juga kan. Jadi kayak jalan tengahnya lah kita istilahnya. Karena aku khususnya di Indonesia ya, dokter itu tidak seperti yang diceritakan di masyarakat luas sebenarnya. Karena di Indonesia itu sangat underpaid untuk dokter-dokter dan tenaga kesehatan menurut aku. Underappreciated lah. Sama ya mungkin pemerintahnya lah gitu. Dan mulai kerasa juga sih sekarang setelah menjalani sebenarnya. Karena mungkin kalau di Indonesia nakes dan tenaga pengajar itu dikategorikan sebagai pengabdian, bukan suatu pekerjaan gitu lah. Menurut pemerintah. Oke. Ya, jadi kayak ya udah lu mengabdi bukan untuk cari duit. Oke. Ini sekalian curcol ya. Kenyataan boleh. Selama ini. Kenyataan selama ini. Oke. Ada komentar, nakes sama guru underpaid nggak sih di Indonesia? Underpaid banget menurut aku. Kurang diperhatikan. Karena sebenarnya gini, kalau ya ini kan kata kuncinya di Indonesia ya. Karena di luar negeri itu tuh sangat appreciated banget guru dan nakes, soalnya itu salah satu yang apa ya dibilangnya, mereka mengabdi untuk ini kan masyarakat dan segala macam, pokoknya bener-bener for a good cause lah gitu. Kayak misalkan di Jepang pun kayak dokter dan guru dia dipanggilnya sama-sama sensei kan. Ada beberapa juga profesi lain dipanggilnya sensei, aku lupa apa aja. Tapi kayak itu jadi sesuatu tolak ukur di mana itu satu pekerjaan yang di respect di Jepang gitu lah. Jadi sebenarnya di sana itu sangat dihargai dan di sana itu well paid juga orang-orang itu. Jadi kalau ambil pekerjaan kayaknya tidak perlu berpikir kira-kira ini bakal menjamin tidak di masa depan begitu ya? Betul. Kalau di Indonesia selama kamu bekerja pure untuk mengabdi niatnya, kamu nggak akan mendapatkan uang yang cukup. Ini konteksnya cukup untuk menghidupi keluarga gitu ya. Betul. Sekedar cukup aja menurut aku nggak bisa. Sekedar cukup aja menurut aku nggak bisa. Itu kalau nakes dan guru. Tapi bedanya nakes dan guru, nakes itu bisa menjadikan
ada beberapa cara yang bisa membuat pekerjaannya itu ada dari segi bisnisnya juga. Tapi kalau guru kan enggak. Guru kan dia memang pure untuk mengabdi aja gitu kan. Ada juga cara untuk guru bisa mendapatkan uang yang lebih tuh ada. Tapi beda caranya dengan dokter yang mau uang yang lebih. Ngerti Ini nggak sih maksudnya masalah? kayak kalau misalnya guru mungkin bisa kayak privat gitu ya. Privat gitu. Tapi kan privat dan lain-lain itu kan tidak terlalu menguntungkan ya. Mungkin Betul. tambahan tapi bukan berarti kayak second source of income yang ini banget, ngerti nggak sih maksud aku? Paham. Hmm, Tidak terlalu menjamin begitu tidak ya. terlalu menjamin. Bisa Dan tapi kayaknya tidak terlalu. tempat bekerja juga sebenarnya berpengaruh banget. Kayak guru swasta dan negeri itu jauh banget tuh perbedaannya Betul. tuh. Ada guru swasta yang bagus, ada juga guru swasta yang tidak terlalu bagus begitu ya. Iya, bayarannya pun jauh banget nih swasta dan negeri. Betul. Jauh banget. Kebetulan aku dulu sekolah swasta, tapi sekarang universitas negeri kan. Jadi aku tahu perbedaannya dan itu kesenjangannya gila banget. Bahkan sekelas dosen dan guru besar pun itu nggak inilah. Guru besar kan notabene-nya bisa dibilang mungkin orang paling pinter ya di negara ini ya. Dalam suatu bidang dia gitu kan. Iya, dari segi status kan ya. Dari segi status, tapi bayarannya nggak seberapa. Iya betul, Kalau dari di segi Dewi, tunjangannya ya. Ya, soalnya tante aku kebetulan guru besar juga di sini, tinggal di sama aku juga dan kebetulan ya cukup, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Itu aja sebenarnya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Boleh. Masuk ke pertanyaan pertama dari aku ya. Ada kebiasaankah yang bisa dikerjakan pas lagi atau pas sebelum streaming? Pas lagi atau sebelum streaming? Misalnya kayak nyiapin minum, nyiapin kopi, atau misalnya cukuran begitu. Adakah? Oh enggak. Aku sebelum stream ya. Kalau sebelum stream aku pasti cek speed internet sih. Oh, itu rutin. Rutin, soalnya kadang internet aku misalkan kita cek yang speed test Ookla itu. Kadang dia di bawah kayak 10 Mbps gitu loh Bang Adli. Uploadnya. Oh, tidak stabil. Nggak stabil. Jadi kadang bagus, kadang nggak. Kayaknya dia berpengaruh sama banyaknya orang di rumah deh. Oh, paham. Ini berarti kamu nggak sendirian pakai internet? Enggak. Internet rumah, wifi rumah. Oke. Yang pakai di rumah banyak? Banyak, lumayan. Kayak soalnya di sini kan rumah nenek ya. Iya. Jadi ada sepupu, ada keluarga tanteku itu kan. Aha. Sama aku. Jadi kayak total berapa ya? Lebih dari 10 orang lah di rumah yang pakai. Oh, dibagi-bagi ya? Iya. Dan dan internetnya tuh ini nyambung ke TV kan. TV ini, jadi kalau TV-nya itu nyala, dia ngaruh juga ke internetnya. Betul, kan keambil ya basically bandwidth-nya. Ya. Oh, oke. Oke, selain dari yang ngecek internet, apakah ada yang lain lagi? Ngecek internet apa ya? Kadang, kan kalau stream aku harus dengerin lagu ya, biar nggak gabut banget kan. Biasanya aku kadang kalau misalkan lagi mood bikin playlist biasanya. Kalau misalnya tidak mood, nggak bikin playlist. Kalau nggak mood aku pakai yang kemarin aja gitu. Oh, I see. Itu rutin dibikin ke playlistnya? Gak rutin sih, kayaknya tergantung mood aja. Oh, oke. Selain bikin playlist dan ngecek internet, abis kah? Nggak ada habit-habit lain? Gak ada sih kalau streaming, paling itu. Itu kan esensial ya sebenarnya kalau ngecek internet dan ini. Gak ada sih, kayak stream aja gitu. Oke, nggak ada kayak plan hari ini mau main apa begitu, nggak ada ya? Kalau nggak mau main apa, aku pergi stream follow aja. Oke. Yang penting kayak bisa main dan ngelepasin stres sebentar gitu ya? Ya, yang penting main. Kayak intinya dari streaming itu kan mainnya ya.
Oke. Sisanya kan lebih ke sampingannya lah, gitu. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Plan 0803. Sering banget pakai nek. Kalau ngomong asal mana kah? Timur kah? Ini buat aku kah? Iya betul. Nek itu gimana maksudnya? Aku juga tidak terbayang. Emang Nek aku ini suka yang mana kah? pakai nek. Emang aku suka pakai. Sering banget pakai nek kalau ngomong asal mana kah? Nek itu yang mana kah? Atau aku yang tidak menangkap ya? Iya ya, mungkin dia. Iya ya. Nek yang kayak gimana tuh maksudnya? Tapi kalau nanya asal, aku besar di Jabodetabek. Yang dibilang Kak Prisil ini yang mana ya, nek? Nek itu aku juga nggak ngerti. Aku gak kebayang, atau mungkin jangan-jangan aku tidak terlalu menangkap dari tadi ciri khasnya. Makanya. Yang mana ya yang nek? But anyway, asalnya berarti bukan dari timur kan? Bukan timur. Aku bukan timur. Oke, dari Jabodetabek kan ya? Jabodetabek. Oke, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan kedua dari aku. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Tips dan trik untuk streaming di Twitch ya? Ini maksudnya untuk awal stream gitu? Bebas, pas lagi Bebas, awal ya? Atau misalnya pas lagi berkembang mungkin boleh juga. Oke, menurut aku ada beberapa hal yang bisa kita ini ya kalau tips and trick streaming di Twitch. Jadi tapi ini tergantung kalian. Jawabanmu Apa tuh? kayak kuliah. Iya, menurut saya ada beberapa pertanyaan ya yang bagus kita tanyakan kalau misalnya untuk mau tips dan trik streaming di Twitch. Silakan dicatat ya anak-anak bapak semua. Catat. Boleh catat. Jadi sebenarnya ada kayak kadang-kadang gini, kita tuh streaming kan beda-beda ya cara apa yang kita mau gitu. Kayak dari segi audiens yang kita mau kayak apa segala macam gitu ya. Nah kalau misalkan, soalnya aku ada beberapa teman-teman yang orang Indonesia tapi audiensnya bukan orang Indonesia gitu. Siapa tuh? Kayak itu cukup banyak sih sebenarnya sejujurnya. Siapa tuh? Kalau yang lagi streaming sekarang ada namanya I_self itu teman aku. I_self. Dia orang Indo tapi dia streamnya mostly pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi dia apa ya namanya? Audiensnya juga bahasa Inggris kan kebanyakan. Oke. Kalau misalkan kayak gitu, caranya cuma satu kalau kamu mau yang kayak gitu, karena audiens kamu dari luar, jadi kamu kurang-kurangin pakai bahasa Indonesia itu sih ya. Oh, why? Kenapa harus dikurang-kurangi? Soalnya gini mas, kayak misalkan kita streamer bahasa Inggris, stream bahasa Inggris, tapi kita bukan asal negara berbahasa Inggris, ngerti nggak? Nah, otomatis nanti bakal ada teman-teman kita atau apa yang ngechat pakai bahasa kita, bahasa Indonesia misalkan kan? Oke. Nah, kita balas pakai bahasa Indonesia misalkan di stream, kayak kita bikin percakapan pakai bahasa Indonesia. Nah, orang-orang yang viewers kita yang dari luar yang nggak ngerti bahasa Indonesia itu mereka akan merasa kayak excluded gitu loh mas. Oh, I see. Di saat mereka merasa tereksklusi, kita bakal kekurangan viewers kita karena mereka kayak nggak ngerti juga nih dia ngomongin apa, ngerti nggak sih? Terbayang. Terbayang kan? Nah di situ. Jadi kalau misalkan emang kita mau shape audience kita seperti itu, kita juga harus bisa membedakan kayak kadang kita balas pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu-gitu. Kayak itu soalnya cepet banget itu ininya. Kayak once you have a conversation pakai bahasa Indonesia di chat, itu orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia bakal cabut, bener-bener bakal hilang banget. Secepat itu. Oke. Soalnya mereka simply nggak ngerti aja bahasanya. Oke. Ya.
Nah, Ada kalau misalkan kalau misalkan nah itu tapi kalau misalkan yang bahasa Inggris ya, maksudnya kayak kalau audiens kalian mau internasional, lebih broad gitulah ininya. Tapi kalau emang kalian pengen audiens kalian emang kalian pengen nyaman stream dengan bahasa ibu kalian, bahasa Indonesia gitu, caranya untuk kalian cepat berkembang adalah kalian engage with the community, kayak mampir ke stream orang segala macam, kenalan gitu-gitu. Menurut aku kalau di Indonesia, karena komunitas Twitch di Indonesia itu masih kecil, jadi kita saling kenal itu bisa membuat kalian improve itu. Sebenarnya gitu, sesimpel itu aja sih kalau misalkan di Indonesia. Oke. Pokoknya sebenarnya, tapi balik lagi ya, sebenarnya what we do on stream itu bakal shape our audience juga. Oke. Ini sebenarnya berlaku dimanapun. Nggak cuma di Twitch gitu. Jadi basically kalau misalnya dengan tips-tips tadi itu bisa membantu berkembang begitu ya? Ya, bisa membantu berkembang. Bukan berarti kayak pasti berkembang, tapi setidaknya membantu berkembang begitu ya? Ya, bukan pasti. Pasti atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Oke. Ada komentar, jadi raja gimmick bakal bisa ngangkat channel nggak, Web? dengan emot menatap sinis. Sebenarnya kayak jadi streaming itu gimmick, guys. Konten itu gimmick semuanya, ya nggak sih? Kenapa gitu? Gimmicknya aja berbeda. Kadang nggak semua sebenarnya, cuman kayak kadang kayak konten-konten yang membuat kayak, kalau kamu pernah nonton Bang Windah gitu, kayak Bang Windah tuh full gimmick streamnya. Ya sih, kayak berakting lah istilahnya. Jadi ya. Oh, I see. Aku jarang nonton Windah. Iya. Tuh kalau kayak Mamadou gitu kan gimmicknya beda-beda. Jadi kayak sebenarnya itu menyesuaikan aja dengan ini kalian sih. Oke, ada komentar lagi. Real gimmickku horny ke Silas. Mulai OC ini orang. Silas ini. Aduh Tuhan. Ada komentar tadi sebenarnya. Jadi Paman Wibi stream Englishnya kapan nih? Stream Englishnya kalau ada orang yang pakai bahasa Inggris dong. Oh really? Kalau tidak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris, kamu nggak bahasa Inggris begitu? Enggak, misalkan aku ada beberapa temen kebetulan orang luar, orang Australia gitu kan, yang aku kenal. Mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi di saat itu aku bakal ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan memang isinya chat aku orang Indonesia doang, kayak what's the point juga aku ngomong bahasa Inggris. Oh, oke. Ya kan? Oke. Gitu. Jadi selain tips dan trik yang berbahasa dan engage dan interaksi dengan komunitas, apakah ada tips dan trik lain? Tips dan trik lainnya selayaknya semua konten kreator dan streamer adalah selayaknya semua konten kreator dan streamer. Baik. Kalian engage with your community aja. Kayak baca chat, terus kalau misalkan lagi nggak ada yang chat juga kalian ngomong aja, ngalor ngidul, ya nggak sih? Oke. Kayak kadang aku lihat streamer yang baru stream. Itu kalau nggak ada yang ngechat dia diem. Jadi kayak dia ngomong cuman kalau ada yang ngechat doang. Oke. Tapi kalau maksudnya kalau kita lihat, kalau misalkan orangnya kayak gitu ya, kalau misalkan dia lagi diem, terus ada orang tiba-tiba masuk, kan bingung ya, ini orang ngomong gak sih, atau kayak nge-mute atau gimana gitu, ngerti gak sih? Paham. Apalagi kalau misalnya nggak ada webcam kayak aku ya. Iya, itu dia. Jadi orang bingung, apakah ini emang nge-mute atau gimana gitu. Tapi intinya gitu, kalian harus ngomong terus sih. Oke. Ada komentar, maaf Wib, kenapa dia minta maaf ini? Nggak tahu. Enggak kok, tapi Mamadou mah dia kalau misalkan gak ada yang nonton dia ngoceh mulu. Yang penting ngoceh gitu. Stream tuh yang penting ngoceh nontonnya.
Oke. Oh, Misha akan merefleksikan diri sih karena ini. Kamu kayaknya barusan ini ngomongin Mamadu. Meskipun diam dia ngoceh terus. Kamu sekalian kayak komentar terselubung ya? Nggak, sebenarnya nggak komentar terselubung juga. Karena aku kan suka kayak keliling-keliling juga kan kalau di Twitch. Oke. Kadang aku suka merhatiin juga ada beberapa orang yang emang bisa improve channelnya, ada yang enggak. Dan memang kalau beberapa yang enggak itu rata-rata mereka gitu. Jadi mereka ngomong tuh kalau ada chatnya doang. Oke. Oh, diam-diam ternyata pemantau. Iya, sedikit-sedikit. Tanya dong, kamu kalau misalnya nggak ada yang ngechat, pernah di posisi diam aja nggak sih? Enggak, aku nggak pernah diem doang. Aku pasti ngomong. Oh, karena kamu main Valorant mostly, jadi pasti ngomong. Pasti ngomong dan aku kan dengerin lagu ya Bang Ali. Kadang kalau misalkan aku enggak, aku nyanyi aja baru ngomong lagunya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang datang, mungkin orang langsung denger, oh ini suaranya bagus ya ternyata, begitu. Enggak gitu juga sih, cuman kayak seenggaknya tahu kalau aku ngomong gitu. Oke. Begitu. Baik, habiskah tips dan triknya? Aku yang kepikiran itu sih, soalnya kayak itu yang obvious banget sebenarnya. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Ke pertanyaan ketiga dari aku. Adakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Kejadian paling berkesan selama streaming. Yang berkesan sejauh ini kalau istilah ininya kayak the friends I met along the way gitu loh, Bang Ali. Bahasanya teman-teman. Anjay banget gak bahasanya? Betul. Tapi ya itu yang paling berkesan menurut aku. Banyak teman-teman. Ini teman-teman yang ditemukan along the way, friends that you met along the way ini, apakah ada yang sudah meet up? Banyak. Kan kalau misalkan kita komifuro tuh kita suka ketemuan gitu, Bang Andi. Itu sekalian doxing masing-masing berarti kan ya? Kamu Widi ternyata. Itu saling mendoxing sebenarnya. Oh, oke. Kalau misalnya posting foto tapi dikasih logo dan kasih gambar kan ya, biar nggak jelas ini siapa itu siapa. Iya, biasanya kalau posting. Tapi kecuali kalau postingnya di kayak IG pribadi gitu biasanya enggak sih. Soalnya kan kayak kalau kita kasih logo malah susah. Iya betul, dan orang-orang nggak tahu nih siapa kan ya. Iya, nggak tahu juga itu siapa, bener. Oke, ada komentar, kita friends bukan whip, kata Hani. Kita bestie Mamadu. Buset. Baik. Ini selain dari bertemu dengan friends along the way, apakah ada yang lain atau tidak? Cuma itukah yang paling mengesankan kayaknya selama ini? Sebenarnya itu yang paling mengesankan dan yang paling membekas. Kejadian paling berkesan karena kalau kejadian-kejadian kecil itu terjadi setiap hari ya sih. Kalau karena terjadi rutin jadi tidak terlalu mengesankan lagi. Iya. Menurut aku kayak senang-senang itu sementara, tapi suatu hubungan pertemanan itu nggak cuma sementara, guys. Iya, Duta Sad Boy Indonesia ini gokil. Banyak belajar dari Juicy Lucy ya dan Bernadia. Emang lirik-lirik yang membekas itu membuat kita makin bijak emang Bang Adi. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya dari aku. The happiest and the saddest moment of streaming in Twitch. Kapankah momen yang paling membahagiakan dan menyenangkan dan menyedihkan bagi Wibi? Menyenangkan banyak ya sebenarnya. Kayak setiap aku stream senang-senang aja deh. Kalau ininya sedihnya kadang aku kalau misalkan lagi sibuk banget gitu loh Bang Adli. Kenapa? Soalnya kan ada beberapa orang yang misalkan aku interaksinya tuh cuman kayak sebatas di stream atau segala macam gitu. Oke. Oh ya. Jadi aku ini orangnya gak suka banget yang namanya perpisahan Bang Adli. Perpisahan atau kayak ya pokoknya berpisah gitulah. Jadi kalau misalkan aku menganggap teman
kalau misalkan lost contact tuh aku bakal sedih banget gitu loh. Ada beberapa, tapi mungkin ini lebih ke arah senang dan sedih sih kalau di sini. Karena sedihnya adalah karena kita kayak lost contact segala macam, tapi senangnya karena ini orang moving on in life, ngerti gak sih? Lupa, Kayak- aku mute lagi barusan. Iya, sorry. Jadi ini BTW kalau misalnya dengan orang-orang yang kalau misalnya yang move on in life ini berarti kamu kayak mikir, oh mungkin dia udah ketemu jalan yang lebih bagus begitu ya? Ya, karena menurut aku orang-orang di sini tuh rata-rata kan cuma mampir ya. Oke. Di Twitch itu jarang banget konten kreator yang benar-benar konten kreator doang. Rata-rata adalah kebanyakan kalau secara demografi orang-orang yang lagi mencari pekerjaan atau yang lagi skripsian, itu kebanyakan, atau yang lagi kuliah. Kebanyakan itu. Oh, I see. Maksud kamu mungkin begini ya, orang-orang yang mungkin gak terlalu serius dengan content creator as in, ya as in plan kedepannya serius emang jadi content creator tuh kayaknya jarang. Jarang, betul. Mungkin bisa dihitung dengan angka begitu ya? Bisa dihitung dengan angka, benar. Makanya kebanyakan Twitch streamer khususnya di Indonesia itu mereka mengisi waktu dengan stream, mengisi waktu skripsian tuh kan sebenarnya free kan, nggak ada kelas-kelas segala macam, terus kayak emang yang lagi baru lulus segala macam gitu. Nah makanya di saat kalian melihat streamer kalian udah nggak stream lagi, kemungkinan adalah ya dia udah ini mulai sibuk dengan dunia aslinya. Soalnya jarang banget kalau di Twitch aku lihat-lihat yang benar-benar emang komit untuk jadi content creator. Mungkin itu Bang Adli ya salah satunya yang benar-benar komit menjadi content creator. Kenapa gitu? Di Twitch. Iya nggak sih? Soalnya konsisten. Apanya? Selalu membuat konten. Oh. Kalau yang lain kayaknya hanya mengisi waktu luang aja. Jatuhnya. Oke. Jadi momen yang paling menyedihkannya itu? Ya itu. Kalau misalkan aku harus kadang kayak lost contact segala macam itu kadang kayak sedih sih. Oke. Kalau yang paling membahagiakannya? Paling membahagiakannya apa ya? Kalau berdasarkan momen mungkin waktu tahun lalu ya, kayak pas aku ultah. Kenapa tuh? Ada apa dengan ultah? Gak tau sih, aku seneng aja pas itu. Soalnya aku tuh ultah nggak pernah ada apa-apa Bang Adli. Maksudnya kayak ya udah hari biasa aja menurut aku, nggak ada event yang wow gitu. Birthday blue. Paling orang kayak ya udah ngucapin aja, kayak selayaknya ini aja, nggak ada yang kayak surprise segala macam gitu. Tapi di saat aku ultah kayak tahun lalu tuh banyak orang yang kayak ngasih hadiah gitu lah, aku suka. Seneng. Aku seneng banget ya itu. Itu on stream. Much appreciated. Aku waktu itu kebetulan bikin form gitu. Form untuk stream. Oke. Kayak yang mau ngucapin. Terus aku kebetulan waktu itu birthday stream juga. Jadi mereka pada ini memberikan ucapan dan hadiah. Iya, memberikan ucapan dan hadiah berupa art gitu kebanyakan. Oke. Ada komentar, happy birthday Wip, kata Hani. Oh iya, Mamadu juga bentar lagi ulang tahun loh, tanggal 30 September. Oke, sama-sama Libra ya. Sama-sama Libra. Ada komentar lain, wah senangnya ada yang ngucapin emoji sedih dan tersenyum dalam kesedihan. Aku juga mau, kata Toto Taro. Nanti kalian drop aja tanggal lahir kalian. Aku buat ucapin. apa? Oh, buat ngucapin. Oke, aku pikir mau dibacain tarotnya. Oh boleh juga, nanti aku undang orang. Soalnya aku gak bisa baca sendiri tarot-tarot. Oke, kita ke atas lagi ya. Ada pertanyaan tadi dari Leakil. Pengen diingat sebagai orang yang seperti apa? Betul. Pengen diingat sebagai orang seperti apa ya?
Aku pengen apa ya? Ini in general atau streamer? Kalau streaming sebenarnya aku nggak diinget juga nggak apa-apa sih sejujurnya. Ih, Kalau kenapa as a lah? streamer. Kenapa lah persona kamu tuh sad boy to the core? Bukan sad boy banget. Karena kayak people come and go gitu loh. Jadi ya udah, aku ngerasa even nggak inget nggak apa-apa. Tapi aku ada the one thing aku mau diingat tuh kayak kalau misalkan aku mau diingat kalau misalkan kalian lagi kesulitan atau kesusahan, kalian ingat aku gitu untuk cerita atau segala macam gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya lagi susah datang ke kamu, kalau misalnya lagi senang-senang nggak usah datang begitu? Ya kalau mau datang gak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kayak ada trauma tersendiri ya? Enggak trauma juga sih sebenarnya. Apa? Karena kan orang kayak kamu pengen diinget jadi orang yang kayak apa sih, kayak aku pengen diinget jadi orang yang kayak bisa nyanyi gitu, atau nggak bisa kayak sesuatu yang mereka suka gitu, cenderung gitu kan biasanya. Tapi selayaknya aku bermain game juga, aku lebih suka menjadi support gitu. Ngerti gak sih? Iya ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Memang sudah bawaannya sad boy to the core sekali ya. Ya karena emang mengabdi banget gitu anaknya. Oke baik. Ada komentar lumayan stoik ya. Bisa dibilang kali ya. Aduh merana sekali kayaknya. Tapi itu untuk streamer. Kalau di IRL ingin diingat sebagai apakah? Kalau di IRL ya. Dokter gigi yang bisa mengobati tidak hanya gigimu tapi juga hatimu. Tapi kadang ada benernya juga tau Bang Adli. Apa? Jujur, soalnya gini. Dokter gigi itu kalau kerja pasti ngobrol. Hah? Pasti ngajak ngobrol pasien, yang ngerti gak sih? Gimana caranya, kan giginya lagi terbuka. Nah, jadi aku pernah dikasih tahu tips and trick sama dosenku. Oke. Gimana cara kita membuat pasien kita itu nggak takut, nggak grogi gitu. Adalah dengan cara kita ngajak ngobrol aja. Mau kita denger dia ngomong apa, mau enggak, bodo amat, yang penting kita ngajak ngobrol gitu. Sebentar, ini komentar. Kalau lagi sekalian jangan diajak ngobrol. Aku kepikiran jadi gini loh, imajinasi kepalaku sekarang teh. Kamu lagi ngobrol misalnya kan, terus giginya lagi terenganga. Terus kamu misalnya, ih tahu nggak tadi aku lagi gini loh. Terus pasiennya bilang, kan nggak bisa kasih komentar ya. Jadi dia kayak gini. Jadi gini, apa itu bisa membuat menurunkan anxiety level ini pasien. Iya kah, bukannya tambah tegang ya? Enggak, karena gini, pasien jadi teralihkan, Bang Adli. Jadi misalkan sebenarnya biasanya kalau misalkan pasien dewasa aku agak lebih nyantai ya, karena kayak pasien dewasa tuh bisa lebih mengerti. Oke. Kita kan sebagai dokter kita pasti lihat kayak data-data pribadinya, kayak rumah, alamat, segala macam gitu kan pasti ada tuh. Oke. Dan kita pasti ada history taking. Misalkan kayak keluarga segala macam, kita small talk aja sambil kerja. Jadi kayak misalkan kita sambil scaling, kita nanya kayak, oh berarti anaknya 2 Pak. Terus tinggal di sini, oh ya teman saya juga ada yang tinggal di sini, gini, ada yang kuliah di sini, kerja di sini gitu. Kayak small talk kayak gitu, walaupun misalkan kita nggak bisa dengar dia jawab apa. Si pasien ini jawab misalkan kayak, Pak, anaknya 2 tapi dia sambil mangap gitu kan, kayak nggak bisa ngomong kan, cuman kayak oh gitu deh, kayak ya udah kita lanjut aja nanya gitu. itu menjadi, soalnya fokus pasiennya jadi teralihkan gitu loh. Mohon maaf, tapi aku ini kepalaku lagi ketawa-ketawa ini karena lucu bayangannya. Jadi kamu basically kayak streaming ya?
Kayak streaming bener. Jadi emang ada beberapa soft skill yang bisa kita pakai dimanapun, guys. Oke, kamu kayak streaming berarti kan basically kamu ngomong tapi sebenarnya Iya. nggak tahu kan orang lain jawab apa. Hahaha. Nggak tahu jawab apa, bener. Kayak kadang ada yang jelas, kadang ada yang enggak. Kadang kalau misalkan pasiennya anak-anak, ngoceh aja yang penting. Oke. Karena anak-anak itu butuh distraksi kan. Jadi kayak aku tanya aja, kamu ngapain aja di sekolah hari ini gitu-gitu. Kadang mereka ada cerita, ada ini kan kayak kemarin aku punya pasien anak terus kayak kamu cita-citanya jadi apa, terus kayak ini hal terrandom yang pernah diucapkan oleh pasien anak-anak aku adalah kayak aku pengen jadi Chainsaw Man. Hah? Why? Gak tahu, anak-anak 4 tahun deh kebetulan. Terus kayak Chainsaw Man? terus aku kayak ini lanjutin aja udah, asal cerita aja kayak oh kamu mau jadi Chainsaw Man berarti kamu pengen jadi kayak gergaji gitu. Terus kayak ya udah. Emang kadang nggak make sense Bang Andi, tapi ya kita jalan aja gitu. Oke. Terpapar anime sejak dini. Baik, aku baca komentar sebentar ya. Aman. Iya sih, orang-orang rata takut atau nggak pede ke dokter gigi. Aku malah jadi batuk karena refleks mau jawab tapi mulutnya lagi penuh. Iya kan berisi air ya. Ya itu dia. Oke. Kita balik ke atas ya. Tadi kamu kan cerita ya kalau misalnya people come and go. Ada komentar tadi kalau Twitch watcher rata-rata gitu nggak sih dari dulu? Gitu sih dari dulu. Kalau Twitch watcher ya mungkin kalau viewers itu come and go pasti ya. Tapi kalau di Twitch kan rata-rata viewers itu streamer. Dan dimana streamer itu teman kita ya kan. Ini as in di Indo maksudnya kan? As in di Indo, ya di Indo. Jadi kayak kadang kalau berpisah itu sedih gitu aja sih. Itu yang aku merasa kayak constantly sedih. Karena kalau di sini soalnya kadang kayak sekarang deket terus nanti kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Bukan sekedar gak deket tapi hilang kan. Soalnya kita nggak tahu personal dia segala macam. Banyak ya kira-kira pengalaman-pengalaman sedihnya Wibi? Iya sedih. Kalau sedih sih pasti banyak lah. Oke. Kita ke atas ya. Ada pertanyaan tadi dari 7BH 10.000. Apakah Libra Oktober selalu ingin menjadi people pleaser? Tapi kalau nggak diingat orang lain ya udah nggak apa-apa. Menurut aku Libra Oktober lagi. Generalisir ini banget ya. Kayak generalisir Libra Oktober banget ya. Berarti Libra September nggak gitu mungkin ya? Iya mungkin Libra September beda ya. Oke. Tapi selalu ingin menjadi people pleaser mungkin ya. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu kenapa ya people pleaser tuh kenapa sih sebenarnya aku nggak tahu dah. Tapi kayaknya iya deh. Ini iya. Kayak ya ini as in kalau misalnya kamu diinget dan kalau misalnya nggak diinget orang ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak diingat nggak apa-apa. Tapi aku akan selalu ingat orang-orang. Do you remember me though? Ingatlah Bang Adli, aku kan ini suka jam 3 pagi kayak Bang Adli aku nggak bisa tidur. Terus aku cerita ya kan. Iya gak? Itu kayak tahun lalu deh tapi seringnya. Tapi saya itu tidak ingat aku lagi kan? Ingat, cuman enggak. Sebenarnya aku tuh ingat, tapi ingat, cuma enggak. Bukan. Maksudnya akhir-akhir ini kan aku sibuk. Jadi aku ngerasa mampir ke stream orang tuh capek juga sebenarnya. Oh, sudah populer ya, jadi tidak perlu mampir lagi ya? Iya. Apa yang iya? Juga sih sebenarnya. Gak juga sih sebenarnya. Cuman kayak kalau dipikir-pikir, aduh. Masa aku harus mampir ke semua orang nih yang lagi stream kan capek juga banget deh. Banyak alasan emang. Beneran lah. Harga Tuhan. Kadang-kadang cuman ini doang kayak cuman kayak datang habis itu redeem hydrate gitu terus kayak udah cabut. Kalau sekarang gitu. Oke. Betul sekali, mengingat orang nomor 1 kata 7BH 10.000. Oke, ada pertanyaan lagi dari Honeycomb. Jadi Wibi Libra Oktober ya? Ya, aku ulang tahun sehari setelah kamu, Mamadu.
Aku baru lihat tanggalan soalnya. Bulan ini cuma sampai 30. Oke, Selasa ya? Iya, Selasa, insya Allah. Oke. Bukan insya Allah, emang pasti. Oke. Awal Oktober banget ya? Iya, awal Oktober banget. Oke, mana Google Form Wip? Itu aku lagi mikir nih, apakah aku buat atau enggak. Oke, kita collab. Bagus juga idenya. Nanti abis Collab birthday. si Hani streaming di hari Senin langsung raid ke sebelah ya. Wah. Bener juga. Bener juga. Ada komentar lagi, collab sama gua juga nggak? Next weeknya tanggal 7. Tanggal 7? Wah, Pas 1 minggu setelah tuh berarti, Bang BH. Gak dong, hari Senin dong. Hari Senin ya, gas. Ya kan? Tapi hari Senin, iya, gas. Oke, Okto Gang let's go. Banyak yang Libra ya. Iya, banyak ya Oktober ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Toto Taro. Anime favorit? Anime favorit ya? Aku agak jarang sih sebenarnya nonton anime. Tapi biasanya aku lebih suka anime yang chill gitu. Contoh? Mungkin kayak tipe-tipe slice of life gitu kali ya jatuhnya. Memang sudah set course sejak dini ya. tapi ada sesuatu yang membuat kita tenang gitu loh kalau nonton anime yang tenang gitu. Oke. Ada komentar bohong wibi raja wibu. Iya. Tapi jujur kalau anime aku jarang mengeksplor sih. Oke. Mungkin lebih ke anime lama ya. Oh, I see. Tidak up to date berarti begitu ya? Ya, kadang kan orang-orang sampai kayak ini nih ada anime hidden gem gitu kayak. Gila, ada waktu kah dia untuk menonton semua itu? Oh, paham. Nah, aku pikir gitu. Ini mengingat kesibukan kamu sehari-hari juga sibuk ya? Ya, karena nonton itu kan harus lama gitu ya. Oke. Iya betul. Basically kalau misalnya mau nonton 10 episode dari satu anime kan itu 20 kali 10 ya. Berarti mungkin kira-kira 4 jam. Iya kan? Iya 4 jam. Kayak Bang Adi bisa nggak kalau misalkan Bang Adi tipe orang yang kalau series atau anime gitu nonton langsung satu season atau kayak satu episode? Tergantung. Ada masa di mana aku kayak permakan atau aku kalau lagi bosan dan suntuk aku nonton satu season sekalian. Iya, benar. Kalau nggak kita lagi makan, kalau nggak pas lagi gabut benar-benar gak tau mau ngapain kan? Betul. Terakhir aku kayak nonton Why Woman Kill itu aku dipisah jadi permakan. Ada 10 episode kalau nggak salah kan. Terus aku pisah permakan. Kalau misalnya kemarin aku nonton apa ya? Kemarin ada kayak bagus tentang kayak pembunuhan di kapal gitu. Misterius bagus. Aku selesaiin dari Jumat. Dari jam 2 malam sampai jam 11 besoknya. 11. Jadi basically enggak, di Jumat. Jadi basically 7 jam aku nyelesain satu season. Wow, in one gitu. sitting gitu ya berarti ya? Iya betul. Buset. Oke, ada komentar. Kenapa dulu? Aku ada beberapa kali juga kayak gitu. Iya, tapi aku sudah jarang. Karena akhir-akhir ini kalau misalnya begitu aku biasanya kayak milih mending tidur deh, capek. Itu dia betul. Soalnya kalau nonton 7 jam pun ketiduran juga gak sih? Aku enggak. Cuma aku iya soalnya. Aku enggak, karena itu lagi nungguin Jumat juga, tapi aku jadi enggak ngerjain apa-apa. Itu aja sih kekurangannya. Iya, ngerti. Oke, permakan. Iya, aku permakan, Hani. Tapi akhir-akhir ini kalau makan aku cari di YouTube aja sih kadang-kadang. Kadang kalau misalnya ada yang streaming dan cocok aku nonton di streaming. Karena makanku bisa dibilang mungkin 15-20. Jadi satu episode kayaknya kepanjangan deh. Satu anime tuh. Iya, tapi kepanjangan. Kalau misalnya aku nonton anime nanti takutnya nambah nggak jadi kerja. Iya betul juga. Ada komentar ini, kamu COVID ngapain aja bang? COVID? Oh kalau anime aku tonton pas COVID tuh waktu itu ini Food Wars, tau nggak? Iya. Shokugeki no Soma something. Oh, aku belum nonton ini. Iya soalnya itu animenya sebenarnya
agak drama banget, tapi itu chill kan, masak-masak basically. Aku suka Biasalah. melihat makanan jadinya itu loh. Biasalah kalau begini anime bokep. Iya kah? Agak bokep sebenarnya, jujur. Anime mendesah. Diam-diam Soalnya kamu. ini, misalkan dia kan nyobain makan gitu, Bang Adli. Ya, Terus kayak reaksi itu lebay banget, Bang Adli. biasalah kalau Sampai misalnya anime atau manga yang makanan emang gitu kan biasanya dramatisir kan. ya dramatisir. Oh sama ada lagi, yang kalau yang baru, bentar, aku lihat di Netflix kok. Erina da best kiahnya. Tahu banyak Bang BH ya. Oke. Erina the best. Aku Bentar. yang beginian dulu nonton itu loh, Yakitate Japan. Dulu Itu yang aku apa ya? baca komiknya di Shonen Star apa Shonen Jump kalau nggak salah. Dulu kan ada yang begituan ya, bundel namanya kayak Shonen Star begitu. Dia kayak ngebundel 10 manga di satu bundel. Kemudian satu episode, satu edisi itu ada kira-kira 1 atau 2 chapter. Jadi aku baca di situ. Kayak ya kita Japan. Suka bacanya yang manga, terus aku nonton anime. Tapi kalau ditonton di anime sebenarnya agak repetitif sih. Karena iya kayak Nakayoshi. Tapi kalau Nakayoshi kan untuk cewek ya. Kalau yang Shonen Star ini lebih ke cowok begitu. Tapi mereka nggak continue begitu. Tapi dari itu aku tahu banyak begitu. Ya kita Japan kan juga makanan. Iya. Cuma ya begitu, drama. Dulu ada Iya, juga betul. aku yang kayaknya agak-agak 18 plus gitu. Manga kayak kare gitu. Ada banyak adegan-adegan dewasa. Jadi saya paham. Tapi aku lebih memfokuskan ke makanannya sih. Kayaknya semua aku juga. anime, kadang di anime kalau animenya fokus ke makanan tuh dia visualisasinya bagus, Mas. Betul, aku juga. Aku lebih fokus ke karenya, bukan ke segala Iya. esensinya aku nggak ke sana. Mereka menggambarkan daging tuh kayak enak banget gitu lah. Asli, ya Allah. Aku juga yang nonton ya aku baca yang komik yang kare itu. Kalau Gila, Food Wars memang. aku fokus ke makan dan cogannya. Jadi ingat Cooking Master Boy. Cooking Master Boy? King Master Boy. Oh iya, ini juga ada. Tapi aku belum nonton ini sama sekali. Tetap kan, ini sama aja kan. Ini juga Soalnya aku belum nonton. dia memang menjual drama ditambah makanan. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Metal B. Siapa nih streamer atau konten kreator terfavorit? Terus apa alasannya? Dan ada tidak nih seorang konten kreator atau streamer yang membuat Anda menjadi streamer? Kalau konten kreator favorit Bang Adli aja. Jangan berdusta. Jangan berdusta. Anda tadi sudah bilang sendiri. Biasanya jam 3 malam kan datang, tapi itu tahun lalu ya Bang ya, bukan tahun ini. Tahun lalu. Kayak kalau tahun ini jam 3 aku udah tidur soalnya. Udah September Wibi. Udah 9 bulan. Astaga. Siapa ya kalau streamer ya? Streamer favorit in general ya. Dulu aku suka banget nonton Shroud pas tahun 2017. Wow, Shroud. Oke. Ya dia awal-awal apa namanya? Awal-awal jadi konten. Dulu kan pro player tuh. Dulu Terus pro kan player sekarang nggak lagi. Dulu tahun 2017 ke bawah tuh dia pro player CS:GO. Oh. Terus dia beralih jadi konten kreator di Twitch. Ya jadi aku suka nontonin dia dulu karena aku suka gameplay dia pas dulu. Oke. Tapi sebenarnya itu pertama kali aku nonton kayak streamer yang live stream gitu loh, Bang Adli. Biasanya aku nggak tertarik, tapi dulu aku tertarik pertama kali sama dia. Cuman kalau konten kreator yang bukan streaming gitu ya, pertama aku lihat dan aku suka itu namanya Soviet Womble, kalau tahu nggak? Ini nih, tulisannya gini.
Aku nonton dia dulu di YouTube. Dia Soviet kayak ada Womble. compilation. Belum pernah Oh, ketemu sama tuh. aku. Belum pernah. Soalnya Ini- dia memang gaming. Apa? Oh. YouTuber gaming basically. Oke. Sebenarnya dia streamer, cuman kayak yang menghibur tuh kayak compilation klip-klipnya dia gitu loh Paham. di YouTube. Jadi aku suka nontonin dia dulu. Aku dulu Gitu. juga basically kalau misalnya ketinggalan sesi streaming ada yang bikin kompilasi highlight gitu di streaming dan aku juga suka nonton rutin. Oke. Jadi streamer atau content creator terfavorit adalah Shroud dan Soviet Womble tadinya. Kalau streamer, aku sebenarnya kalau streamer terfavorit bias kali ya kalau aku bilang teman-teman aku, soalnya banyak kan. Jadi kayaknya dia deh, Shroud deh. Kalau sekarang. Kenapa bias? kalau Kan dari nggak dulu. apa-apa. Oh nggak apa-apa, aku Iya nggak bilang. apa-apa. Tapi banyak tau teman-teman aku yang keren-keren streamnya, Oke. yang selalu menghibur. Oke. Apakah artinya kamu tidak merasa streammu menghibur? Nggak tahu ya. Karena aku orangnya sangat tidak pede, aku merasa tidak menghibur sih. Iya nggak sih? Nggak tahu ya. Benar-benar stoik sekali kalau dibilang si Lea tadi ya. Mudah rendah diri dan insecure sendiri. Oke, jadi kalau misalnya yang pertanyaan kedua dari si Metal, apakah ada streamer yang buat Anda jadi streamer? Apakah tidak ada berarti? Streamer yang membuat aku jadi streamer, ada teman aku. Dulu aku ngerasa streaming itu sesuatu yang eksklusif gitu loh, Bang Andi. Why? Soalnya dulu aku nggak kenal streamer kecil. Oh, Aku dulu tahunnya yang gede-gede doang ya? Taunya yang gede-gede doang kan. Aku nggak tahu kalau streamer kecil tuh ada di dunia ini gitu. Oke. Bodoh sih. Oke. Aku tuh nggak tahu kalau streaming itu berawal dari lu nggak ada yang nonton. Aku tuh nggak tahu. Aku pikir sebuah streamer itu pasti ada yang nonton. Oh, berarti kalau misalnya kamu, oke. Jadi dulu Berarti kalau kepalanya itu berpikir bahwa kalau gua pencet tombol streaming pasti ada ratusan langsung yang nonton. Kan aku populer begitu ya. Kayak gitu juga, cuman kayak aku pikir kayak audiensnya tuh udah ada gitu loh. Jadi kalau kita mau live stream kita harus kayak udah terkenal dulu gitu. Aku pikir gitu dulu. Oke. Tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu ya kak ya. Ternyata tidak seindah itu ternyata. Oke. Jadi dulu tuh ada teman aku yang streaming di Twitch juga, casually gitu. Namanya, bentar, aku lupa nama channel dia, ada underscore-nya kayak. Terus sekarang sudah masuk menjadi salah satu streamer yang kecil itu ya. Iya, kebetulan aku sudah terjun ke salah satu streamer kecil itu. Kocak. Namanya Ocean TV, itu temen aku. Temen IRL. Ocean TV. Temen IRL aku, dia streaming di Twitch juga. Ini streaming apa? Dia streaming Valorant. Tapi namanya Ocean TV. Ocean TV, iya. Maksudnya username ini ya, apa namanya? Twitch-nya. Ocean TV. Ini temen IRL aku. IRL aku, dia mulai stream terus kayak aku liat asik juga ya. Nge-stream di Twitch kayaknya. Oke, tapi Walaupun tidak. cuman kayak kabut main game gitu. Tapi sudah tidak streaming lagi. Ya, dia kebetulan udah dapat pekerjaan di suatu perbankan di Jakarta. Jadi kesibukan dia sehari-hari kerja dan bucin itu basically. Kerja dan bucin. Singkat padat libas. Iya. Kok libas lugas. Oke, tapi username-nya Ocean TV. Aku pikir Ocean tadi TV. streaming kayak Bukan streamer gede.
Dikirain streamer gede. Bukan, aku pikir tadi kontennya kayak lumba-lumba, kayak akuarium begitu, ternyata bukan. Enggak. Main Valve dia, main Valve. Oke, kembali ke dunia nyata. Iya, kayak yang dibilang tadi kan. Tadi kan Lea juga komen ya. Streamer sekalinya hiatus ya pasti ada aja yang hilang. Always have to stay on the surface. Karena kalau misalnya udah hiatus, orang-orang mungkin jadi tidak ingat lagi siapa apa, apalagi kalau udah kelamaan kan ya. Orang kalau streamer kalau hiatus itu pasti ada sebabnya. Betul. Gak mungkin sekedar hiatus. Entah dia streaming di tempat lain dengan nama lain atau dia fokus dengan kehidupan aslinya, itu pasti sih. Mumpung komentar Anda barusan, kamu pernah hiatus kan? Seminggu? Apa 2 minggu? Gak seminggu tau. Lumayan lama aku hiatus. Iya, kalau nggak salah dulu kayak pernah hiatus beberapa lama, kemudian balik. Itu karena ini, baru masuk koas itu. Tadinya aku pikir koas tuh sibuk banget Li. Kayak bener-bener setiap hari kerja. Walaupun emang sibuk, tapi ternyata ada celah free time juga sebenarnya. Oke. Jadi karena lama-lama udah adaptasi, jadi bisa balik lagi streaming gitu aja sih. Oke. Jadi tidak sesibuk yang dipikirkan ya? Iya, ternyata tidak sesibuk yang dipikirkan. Oke. Streaming di lab mantep tuh. Pernahkah kira-kira ini streaming dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Oh, kebetulan kalau di rumah sakit itu kita nggak boleh ini ngerekam. Oh, I see. Kadang kalau di rumah sakit itu nggak ada ininya sih, nggak ada pemberitahuan secara eksplisit. Eksplisit gitu, kayak peraturan nggak boleh merekam atau ngambil foto, tapi itu kayak lebih ke etika kali ya. Kalau di rumah sakit ya. Jadi kayak aturan tidak tertulis begitu ya? Iya. Oke, patient data bahaya, nggak boleh stream. Tapi kan kamu kalau misalnya streaming kan nggak kelihatan apa-apa ya sebenarnya. Tapi jatuhnya kayak freak gitu loh Bang Adli kalau di rumah sakit. Kayak kurang etis ya. Gak kan etis, ini basically kayak tempat kerja ya, kan nggak mungkin dipakai untuk tempat hiburan ya. Dan lagi kita bisa kan streaming atau kita bikin konten. Pasti kan banyak yang disensor. Masa kita sensor semua? Iya betul. Tempat, dan iya gak sih? Siapa tahu kedengeran suara-suara tertentu dan nggak sadar kan? Iya, kita nggak tahu. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada perbandingan kah yang bisa dibandingkan dengan diri sendiri 3, 6 bulan, setahun atau 2 tahun lalu? 3-6 bulan. Kalau 3 bulan ini di streaming atau gimana? Streaming kan ya? Di streaming boleh, di IRL juga boleh. IRL kamu jangan-jangan dulu lagi di titik terendah dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur ke titik yang lebih baik. Bisa jadi. Bisa jadi. Gak sih, karena naik dan turun tuh pasti ada. Asik. Tapi kalau komparasi diri saat ini dengan 3 atau 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu aku lagi ngapain? Kalau 6 bulan kayaknya nggak terlalu beda deh sama sekarang. 6 bulan atau 3 bulan kayaknya nggak terlalu beda deh emang. Setahun? Setahun mungkin ya, sebelum koas ya. Kalau setahun sebelum koas tuh kan aku gabut ya, jadi sering streaming. Jadi menurut aku komparasi dirinya adalah dulu aku ajar apa ya, bingung juga ya komparasi diri. Lebih ke improve ini kali ya. Apa sih namanya? Social skill kali ya. Contoh ini sebelum ini aja deh. Sebelum streaming sama sesudah streaming ya. Kalau ini ya komparasinya ya. Dulu tuh aku nggak bisa kenalan sama orang. Aku malu. Why? Aku orangnya sepemalu itu. Sama kalau nggak dikenalin aku nggak akan kenalan sama orang, Bang Adli. Why? Soalnya malu. Tapi sih. Why kan mereka nggak bakal makan kamu ya? Tapi takut gak sih kenalan sama orang baru? Aku takut anjir. Dari dulu. Tapi sekarang sudah berani untuk kenalan dengan orang baru.
Sekarang aku cukup berani karena kayak ya udah kenalan doang. Mungkin karena sering banyak ketemu orang-orang baru. Dan aku ngerasa itu udah menjadi kayak hal yang biasa. Jadi ya udah kita. Oke. Tapi dulu aku takut, sumpah. Oke. Selain yang itu, apakah ada yang lain? Selain itu, kalau misalkan yang terlihat banget apa ya, aku nggak ngerasa ada perbedaan sih. Dari dulu emang suka menjadi diri sendiri aja, nggak pernah Jadi orang lain. nggak pernah jadi nggak cosplay, nggak pernah kebetulan. Oke. Selalu menjadi diri sendiri. Yang berkembang mungkin lebih ke arah karir dan waktu aja sih. Di IRL. Iya, di RL aja. Kalau di streaming kayaknya sama deh. Dari dulu sampai sekarang selalu kayak begini, nggak pernah ada perubahan. Oke. Jawabannya Bingung juga ya. Panjang Bukan. ya jawabannya. bukan. Jawaban kamu tuh kayak sebenarnya aku nggak bisa gitu-gitu banget, tapi ya udah gini-gini aja sih. Formulanya gitu kira-kira. Ada komentar, kalau pemalu Apa? jadi tukang bangunan aja harusnya. Soalnya malu ya. Itu jokes aku juga sih sejujurnya. Iya betul, paham. Jokes bapak-bapak banget lagi. Ada komentar tadi, kalau 9 bulan gimana dok? Kalau 9 bulan udah ini melahirkan. Oh, keluar ya? Iya. Baik. Kita lanjut ke atas ya. Ada pertanyaan Boleh, dari boleh. Mental B. Dok, ada pengalaman yang kurang mengenakan nggak saat sedang melaksanakan tugas? Asik. Bagaimana dok Tugas- jawaban dokter? Tugas ini ya, tugas kerja ya maksudnya. Iyalah. Kadang ini aku kadang suka nggak nyaman kalau ada, pasti ini semua orang nggak nyaman sih, cuman aku suka nggak nyaman kalau ini kadang ada pasien-pasien yang suka tanda kutip melecehkan gitu lah. Hah? Pasiennya? Kadang ada Bang Adli. Ini nggak cuma di aku doang ya, teman-temanku juga ada beberapa yang punya pengalaman kayak gini. Dilecehkan as in ya dilecehkan verbal atau ini verbal sih kebanyakan. Dari segi pasien? Iya, dari pasiennya. Ke Ya, aku nggak dokternya? pernah, soalnya mana mungkin aku pernah ya. Iya, pasiennya. Ke dokternya. Banyak ya, itu a lot more than you know sih. Hah? Contoh? Soalnya contoh kayak sebenarnya ini nyambung juga sama yang tadi ya, kenapa nggak stream di lab, karena nggak stream di rumah sakit. Kadang ada beberapa pasien kan dia tuh rada kayak kadang suka ngerekam, tapi ngerekamnya kalau misalkan dia lagi di scaling atau apa. Kadang dia kayak suka, kalau orang narsis gitu kan ya, kadang suka kayak bikin story atau apa lagi scaling gitu kan. Kayak di videoin gitu kan. Really? Tapi kalau misalkan waktu itu ada satu pasien kayak dia cowok 30 tahunan gitu. Kayak dia ngerekam, tapi itu bukan ngerekam dianya, dia ngerekam dokternya. Hah? Ngerekam Why? temen aku, Makanya kan kayak rada serem ya. Iya, Dan dari memang bawah gini kan pas lagi. pas lagi di dental chair-nya itu. Dan nggak sedikit juga ada beberapa pasien yang kita kan kalau misalkan dokter sama pasien biasanya kita punya nomor telepon untuk komunikasi kayak Pak kontrol ya minggu depan atau apa gitu. Kadang ada beberapa pasien yang mungkin bisa dibilang inisiatifnya berlebihan sampai kayak kadang agak terlalu memanfaatkan keadaan gitu. Itu tuh banyak juga. Maksudnya kayak modus-modus segala macam tapi melalui nomor telepon segala macam itu lah. Modus-modus as in ini ya. Modus yang mengarah ke sana gitu banyak juga. Oke, manusia tuh emang lebih menakutkan daripada setan ya akhir-akhir ini. Betul sekali. Lain-lain Kadang ya. juga iya. Kalau misalkan ibu-ibu kadang suka ada yang kayak gini kayak berawal dari kayak
Dok kok ganteng-ganteng ini kayak belum nikah atau belum punya pacar gitu. Kayak banyak kan biasanya kayak gitu kan. Risih gak sih? Iya risih kayak apa sih? Cuman nih kita harus balas karena kita kerja kan, lagi kerja kan kayak ya udah Ibu bisa kita aja. bercandain aja jadinya. Iya. Ya Allah. Oke. Iya makanya itu dia. Modus biar silaturahmi nggak terputus. Iya. Kalau biar silaturahmi nggak terputus dipinjemin 100 kan nggak apa-apa. Tapi kan ini enggak kan. Beda. Oke. Lain-lain ya. Oke. Iya itu dia. Banyak kalau tidak mengenakan sebenarnya. Oke, makasih dok atas testimoninya. Tapi Baik, aku kita- yakin gak cuma dokter doang kok. Itu pasti semua bidang ada. Di beragam lini ada mungkin ya. Bergadang berbagai macam ini yang ada ketemu dengan klien atau itu pasti ada kok. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Ada pencapaian kah yang pernah tercapai selama streaming di Twitch? Pencapaian ya. Menurut aku mungkin kalau di Twitch lebih ke followers kali ya, Bang Andi. Oh, sekarang sudah banyak angkanya. Enggak sih, cuman 608. Cuman? 608. Iya, enggak cuman sih. Menurut aku ini banyak banget. Aku bahkan nggak tahu aku bisa sebanyak ini Oke. yang follow. Itu menurut aku suatu pencapaian karena kayak aku tidak menyangka banyak orang yang mau nonton aku ternyata. Oke. Kenapa tidak menyangka? Why? Ya kembali lagi ya, aku kayak terlalu kurang pede aja sih sebenarnya. Oke, tapi Lebih ke arah aku nggak tahu kenapa orang suka nonton ya. Kenapa orang suka nonton aku ya? Emang nggak bosen nontonin orang main game gitu? Ya nggak sih? kamu kalau nonton orang main game kamu bosen. Enggak. Tapi kamu kalau misalnya ada yang nonton kamu berpikir bahwa orang yang nonton bakal bosen main game. Nonton kamu main game. Iya. Why? Nggak tahu ya. Kok logikanya agak kebalik gitu ya? Kenapa ya? Aku juga bingung ya Bang Adli. Kenapa ya? Aku juga gak ngerti ya kenapa aku mikir gitu. Cuman aku ngerasa kayak kalau misalkan orang lain yang ini kayak wah gitu. Tapi kalau misalkan aku yang ini kadang kayak mungkin lebih ke arah kayak insecure gitu kali ya. Orang-orang yang insecure seperti biasa gitu, tau gak sih? Ini ada komentar BTW. Kan kamu keren banget, Wip, panutanku. Tipikal Libra nih, suka memandang rendah diri sendiri. Soalnya kita sangat related dengan kesedihanmu, Wip. Nggak boleh gitu, kakak Wibi. Gak boleh gitu ya. Tapi serius, ini logikanya agak kebalik. Kalau misalnya kamu nyaman nonton orang lain main game dan paham bahwa itu seru atau menyenangkan, tapi ketika orang lain nonton kamu dan memberikan treatment yang sama, kamu merasa kenapa ya aku begini dan diberikan treatment begitu kan? Lebih ke mungkin bukan lebih ke yang kenapa, lebih ke yang kayak emang kalian gak bosen nonton aku cuma main game doang gitu, ngerti gak sih? Iya paham. Ya kan, maksudnya kan aku jago banget juga enggak kan main game. Terus kayak apa ya, suara aku bagus pun enggak menurutku. Oke. Jadi kayak dalam faktor apa gitu kalian suka nonton aku gitu, ngerti gak sih? Ngerti paham. Oke. Iya kan? Ngerti kan? Ngerti. Ada komentar, Libra emang gitu Kak Adli, too hard on themselves. Tapi aku bisa relate, Wip. Iya kan, kalian pasti mungkin ada beberapa streamer yang relate kayak sih ada fasenya lah. Oke, loneliness perhaps. Apakah kamu kesepian, Wip? Bisa jadi. Tapi enggak juga sih. Apa sih? Kayaknya it's just the way it is gitu loh, Bang Adli. Oke. It's okay, Wip. Kita punya pasarnya masing-masing. Maksudnya viewernya. Oh, viewernya yang kesepian. Maksudnya bukan kamunya. Viewer saya sepi. Sebenarnya sepi juga enggak sih. Kebanyakan kan teman-teman juga yang nonton.
Oke, ayo guys kita temani Kak Wibi. Yang mampir tuh marketnya emang ente. Ah iya betul. Iya marketnya ya. Tapi kadang aku mikir juga sih kayak orang-orang kan pasti ada marketnya kayak kalau misalkan nonton Bang Adli kan kayak lebih Apa? ke arah yang Yang apa? apa sih game demo atau enggak kayak acara-acara kayak podcast-podcast yang mungkin lebih ke semi serius gitu kan. Semi serius. Kalau Oke. iya gak sih semi serius gak sih jatuhnya? Oke. Terus kadang kayak misalkan kayak siapa ya Bang Osmo gitu. Kayak jelas kan kayak dia main gitar kadang. Hmm. Terus kadang kayak ada beberapa streamer yang juga artis kan. Jadi Hmm. kayak ngeliatin orang gambar gitu kan kadang satisfying ya. Oke. Kalau misalkan aku ngerasa kayak kalau misalkan aku kan kayak ya udah orang main game aja selain kayak semua orang yang ada di Twitch ini semuanya main game gitu kan. Mostly. Nah, bukan semuanya ya, mostly. Mostly. Oke. Jadi Oke. kayak emang apa bedanya aku dengan streamer lain gitu. Itu lebih ke situ sih sebenarnya. Oke. Ada komentar, setidaknya kalau nonton bisa ke notice. Kalau streamernya kalau gede kan dapat notice. Kalau streamernya kalau gede kan nggak dapat notice, begitu. Biasanya begitu. Kalau di merah aku lihat para bocil berkeliaran di sana. Iya paham. Jadi kayak misalnya streamer yang gede-gede itu kan mungkin kalau ada chat kayak air ya lewat, nggak kebaca lagi siapa yang datang. Ya. Oke. Ada komentar lagi, nonton stream kan paling betah kalau bisa dapat value interaksi. Kalau aku pribadi, orang suka ditanggapi. Iya betul. Orang bakal lebih nyaman kalau misalnya kita ngechat kemudian dibaca, artinya kan kita kayak di acknowledgement begitu ya, kehadirannya. Iya betul. BTW, Walaupun kadang ya, gak tau sih Bang Andi kayak gini juga atau enggak. Tapi kadang ada viewers yang datang cuma untuk cerita gitu kan. Kayak aku dulu ke Bang Andi gitu kan. oh itu Dia banyak, datang cerita ya kan. itu banyak. Sebenarnya Tapi itu banyak. aku, iya, Banyak kan. iya Tapi banyak. aku kadang lebih kayak tukang parkir aja gitu. Cuman kayak oh iya terus gitu. Kayak Cuma tukang gitu doang. parkir. Tapi kalau itu sebenarnya interaksi itu bukan sih? Kalau gitu Iyalah. interaksi juga ya. Tapi kok Menjadi pendengar. sebentar. Tapi kok tanggapan kamu barusan itu kayak, yang penting jawab aja ya. Enggak, bukan maksudnya kita kan dalam beberapa dalam beberapa kasus mungkin kita nggak bisa ngasih ini kan, nggak bisa ngasih advice kan. Iya paham. Cuma dengerin aja, Jadi paham. kita coba jadi pendengar gitu doang. Iya, Kan cuma- kita coba bisa kayak terus gitu. Ini cuma kayak Terus kiri banting kanan banting sini. Iya. Aduh ya Tuhan. Bentar ada komentar ini. Tapi emang beberapa cuma butuh digituin kak. Pengen ngeluarin unek-unek doang, jadi cukup butuh kang parkir. Iya didengerin doang, paham. Tapi tanggapan dia tuh kayak, tapi kalau respon terus gitu bete sih. Kayak dia ngomong tapi kayak nggak didengerin, you know. Kayak yang penting keluar aja, tapi nggak terlalu didengerin. Ngomong apa sih sebenarnya tadi nggak tahu. Ngomong apa bener sih. Kayak tipikal orang tua ngomong sama anak kecil atau anaknya, kayak lagi ngobrol ngalor ngidul bapak atau emaknya, kemudian dia kayak iya, tapi sebenarnya nggak nyimak ngomong apa. Iya lagi. Aduh ya Tuhan. Ada komentar, kadang ada yang bukan streamer gede juga suka nggak nanggepin sih. Iya itu betul sih, betul lagi. BTW Wibi, kamu kan kayaknya emang lagi sad boy to the core banget. Ini apakah sejauh ini ya, selama kira-kira 1,5 tahun jadi streamer, apakah belum ada yang kayak bilang makasih banyak loh Bang Wibi, gara-gara ada Bang Wibi aku jadi merasa tidak sendirian, aku jadi merasa malamku jadinya ada yang menemani. Makasih banyak Bang Wibi, gara-gara Bang Wibi aku bahagia dan tidak kayak sendirian lagi. Jadi malam-malamku tidak sendirian aja. Gak ada yang begitu kah sampai sekarang? Kayak specifically gak gitu, ada kayak gitu enggak juga sih. Tapi yang tipikal begitu belum ada. Kalau makasih aja mungkin banyak ya. Makasih. Tapi enggak secara spesifik kayak menemani setiap malam gitu bang, enggak. Iya kan lu jarang juga streaming. Iya, aku udah jarang streaming. Cuman kalau makasih kayak bilang
makasih ya kayak udah nemenin. Kadang kan ada beberapa yang suka cerita gitu juga, kayak makasih udah sering dengerin gitu, itu banyak juga. Betul. Lumayan. Oke. Seneng sih kadang kayak gitu, kayak wah ya juga ya. Padahal aku cuman kayak main streaming, main game doang. Iya, itu kan contoh dari viewer yang memang nyaman dengan channelmu. Iya juga sih, betul juga ya. Betul. Soalnya kan ngomong-ngomong, sebenarnya di channelku ini kan aku nggak follower only, dan kadang-kadang ada beberapa reguler yang emang kayak nggak follow, tapi sampai sekarang masih rutin datang. Jujur gimana ceritanya nggak follow tapi sering datang? Nggak tahu. Mereka tuh kayak reguler, aku bisa lihat beberapa kali kan muncul di chat ya, dan aku bisa lihat, oh ini orang sering datang tapi nggak tekan follow. Aku sih jujur nggak masalah ya, as in kalau misalnya mereka nyaman ya udah biar aja. Tapi itu berarti effortnya lebih loh Bang Adi. Ya karena mereka nggak ada di following kan, tapi ternyata muncul dan datang kan. Gak ada notif gak sih? Iya betul. Makanya aku agak-agak bisa ya. Tapi aku asalkan mereka kayak nggak keganggu. Search. Tapi aku begitu sih. Jadi kalau misalnya mereka tidak terganggu, udah nyaman dan datang dan kayaknya oke dengan channelku, ya udah nggak apa-apa, biar aja. Meskipun kalau dengan follow ya aku lebih bahagia lagi. Tapi kalau misalnya belum mau tekan follow ya udah biar aja. Ya itu hak orang sih. Tapi aku lebih ke kagum dengan effort dia yang gak ada notif tapi dia selalu datang gitu lah. Betul. Berarti kalau Bang Adli nggak stream itu dia ngecek loh Bang Adli. Oh, rajin sekali. Gak tahu sih, aku nggak tahu. Tapi ada beberapa. Mungkin aku bisa hitung, mungkin ada 5 gitu ya? sampai 10-an kayaknya ada yang begitu. But well, people do people. Keren. Oke. Ada komentar tadi di atas. Nggak apa-apa, web streamer KNT emang dibutuhkan kok. Di saat kita di real life nggak ada yang mendengarkan tanpa dijudge. Wow. Betul. Oke, ada komentar juga, Kak Wip. Tapi jujur aku emang seneng nonton yang kayak kakak gitu. Main aja gitu, nggak heboh. Bener. Ngerti. Aku ngerti. Maksudnya, aku kalau main emang nggak seheboh itu sih. Oke. Wibi sangat soft spoken, tipikal streamer yang sangat buatku enjoy menonton. Ini fans garis keras ya. Ada juga Bang Adli yang ini, dia bilang makasih tapi lebih ke arah ini. Apa sih namanya? Selera lagu aku gitu. Oh. Jadi tuh kadang aku ada beberapa, aku tuh kadang suka nyariin ini loh. Kalau di Spotify itu kan kita kadang suka ada weekly discover atau apa ya namanya? Oh, Discover Weekly. Discover Weekly gitu, Ya. Discover Weekly itu kebanyakan kan penyanyi indie gitu kan. Oh, orang-orang yang kayaknya belum pernah didengar tapi kayaknya cocok dari selera. Dari selera orang-orang yang bukan orang-orang yang nggak terkenal lah gitu. Nah di situ tuh aku banyak nemu kayak istilahnya hidden gem lagu gitu, banyak yang enak-enak kan. Paham. Jadinya aku kayak banyak lagu-lagu indie yang bagus gitu. Terus orang-orang pada kayak banyak mendapat inspirasi dari playlist gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang ya itu menjadi ini ya, apa namanya? Kalau memang selera lagunya sama, enak juga sih didengarnya. Ya untuk stay sekedar untuk dengerin lagu sambil lurking kayak kerja atau apa itu enak. Oke. Ada komentar. Yes, playlistmu ku follow. Ya Bang BH kayaknya follow beberapa playlistku deh. Iya, itu kan contoh orang-orang yang nyaman ya dengan adanya kamu. Ya betul juga sih. Be more proud of yourself. Betul. Masa dokter tidak berani? Good night Kaici. Oke, kita lanjut ya. Ya boleh. Ini pertanyaan terakhir aku, betul di segmen ini. Ada golden plan kah di masa depan? Ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Kalau di stream aku ada, jujur. Apa tuh? Aku tuh pengen banget streaming kayak live music gitu loh. Hah? Kamu?
Bukan karaoke ya? Iya, live music kayak si Osmo kan, gitar. Lebih ke arah, aduh siapa ya? Kalau di Indo siapa ya? Kalau Bang Osmo kan main gitar doang, ya kan? Iya, kalau di Indo ya musik kayaknya tidak terlalu banyak. Ada Musik nggak terlalu yang banyak, ya. ada yang drum, ada yang gitar elektrik kayak si Osmo, ada yang musik, as in nyanyi. Iya, itu niche-nya sejauh ini, belum ada yang lain kayaknya. Iya, keinginanku sebenarnya, aku tuh awal jadi streamer sebenarnya lebih pengen ke arah aku main musik sih. Oh, really? Bisa main apakah? Aku main gitar. Gitar akustik yang bulat kayu. Dua-duanya. Oh, listrik juga bisa. Basically alat musik yang bersenar aku bisa. Oh, oke. Walaupun nggak jago, cuman kayak bisa aja. Yang ini bisa. Apa sih? Biola tuh sebenarnya secara konsep hampir sama kalau kamu tahu cara tekniknya. Oh, yang itu juga bisa. Yang gede. Yang gede harp gitu. Iya betul. Itu sebenarnya sama-sama aja, cuman kayak aku nggak terlalu eksplor ke sana sih. Kebetulan. Itu harpa kan? Harpa ya. Harpa tuh aku pernah kayak diajarin gitu loh cara mainnya. Oh, kecapi juga bisa. Kecapi kan juga ada senar. Iya, senar. Aku kecapi nggak pernah main sih kebetulan. Kamu lebih ke arah yang kayak bass, gitar dan kawan-kawan itu paling sering. Sitar bisa nggak kak? Ini gara-gara kamu sendiri. Senjata makan tuan kan? Aku kayaknya semua yang ada senar aku bisa. Banjo. Tahu banjo nggak Bang Andi? Tahu. Yang bulat. Aduh ya yang Allah. Aku kayak buka atlas. Banjo, ukulele gitu. Aku kayak mesti buka atlas atau buka Airpool kemudian baca. Oh ini banjo, ini kecapi. Oh. tapi gak jago ya guys, bisa aja. Oke. Jadi plan dan goal di masa depan itu pingin stream musik begitu? Ya aku pengen stream musik. Tapi aku sebenarnya pengen yang kayak sambil nyanyi gitu, tapi aku gak bisa nyanyi Bang Adli. Nggak apa-apa, kan tidak harus bisa nyanyi ya. Si Osmo kan juga gitar doang tapi nggak nyanyi. Tapi kan dia emang gak nyanyi. Iya betul, kan kamu tadi bilang kan bisa alat musik doang tapi nggak mesti nyanyi. Enggak, maksudnya aku pengen live music, benar-benar proper live music, bukan cover gitu loh. Iya betul, paham. Maksudnya benar-benar yang aku nyanyi dan main gitar sendiri. Oh, main musik sendiri gitu. I see, seset. Lebih ke iya live music kayak as in konser stream gitu kali ya jatuhnya ya. Bukan yang kalau Bang Osmo kan lebih ke arah dia nge-cover, misalkan dia nge-play lagu terus kayak dia cover pakai gitar gitu kan. Betul. Kalau aku lebih ke arah yang kayak itu. Aku yang bikin sendiri begitu ya. Soalnya aku kan dulu suka ngeband pas SMA. Aha. Aku ngerasa itu aja sih, kangen aja sih sebenarnya, lebih ke arah situ. Jadi aku kayak pengen gitu, cuman masih jauh kayak perjalanan ke sana. Dan kalau ingin dilanjutkan juga. Oke. Bukan basking kan? Basking itu basically kayak kita main di umum kan ya, nyanyi tapi sekalian gitar. Tapi itu kan kayak cover juga ya. Basking itu basically kayak Ed Sheeran kalau lagi live konser tuh. Ed Sheeran? Iya itu tetap kayak basking, akustik kan? Gitu kan? Tapi lagu orang kan ini bawain di tempat umum. Iya, tetap lagu orang, bukan lagu aku sendiri. Oke. Sebenarnya pengen ke arah sana aku, tapi kayak balik lagi ke percaya diri itu kayak all time low percaya diri aku. Oke. Ada komentar tadi di atas. Wip, aku rekomen lagu judulnya People Pleaser by Prince Hussein. People Pleaser by Prince Hussein. Terus tadi ada komentar juga ada 7BH 10.000. Atlas, Airpool. Di sini ada yang tahu dengan buku pintar tidak ya? Buku pintar? Do you know buku pintar, Wibi? Apaan itu buku pintar? Buku pintar itu karangan bapak siapa dari Aceh namanya? Iwan Gayo?
Tentang apa bukunya? Kayak ensiklopedia tapi ini lebih pendek, lebih apa sih, ringkas. Oh, buku pintar yang dia topiknya banyak ya nggak sih? Iya betul. Oh, aku punya dulu. Aku juga punya. Mamaku dulu punya 1980 apa 60 apa 70 yang covernya warna hitam. Iya, editornya Iwan Gayo. Aku dulu punya itu. Terus SD dapat hadiah dari khatam Quran gitu. Terus aku beli buku pintar tahun 2007. Sudah berwarna-warni. Dulu yang punya mama itu 60-70-an warnanya hitam putih, nggak ada apa-apa. Dan aku suka baca bukunya. Aku suka tuh, aku suka baca itu dulu. Aku juga. Aduh, umurku. Buku pintar, iya lagi. Itu segenerasi sama Bobo kan itu ya? Buku pintar tuh. Iya, masih ada yang begitu-begituan. Masih ada Atlas, Erpal, Erpul. Zaman-zaman dimana masih bisa cerdas cermat pakai meja pencet bel. Iya lagi. Pencet bel tipe-tipe yang resepsionis hotel gitu ya. Yang ting. Bukan, yang pakai lampu. Oh enggak, pakai lampu. Saya lebih. Beda berarti. Betul, saya lebih modern berarti. Betul. Ini kita lanjut yang selain goal dan plan untuk akustikkan musik atau musik live, apakah ada yang lain goal yang mau dicapai? Goal kalau di streaming itu sih. Gak ada lagi berarti kah? Enggak. Oke. Kalau ke arah kayak improve as a channel, menurut aku kayaknya nggak perlu deh. Sekarang sudah bagus ya. Lebih ke arah kayaknya nggak usah seterkenal itu deh. Why? Soalnya buat apa? Tapi kan lebih terkenal kan orang-orang lebih datang ya. Tapi aku nggak mencari, aku streaming tidak mencari hal itu gitu. Asik, tidak mencari ketenaran ya kak ya? Ya lebih kayak have fun aja emang. Oke, tuh kan stoik. Iya dia kan emang. Iya. Emang begitu ya. Baik. Kalau begitu dari segi impian dan harapan, apakah ada yang belum terrealisasi kah? Impian dan harapan di stream atau gimana? Iya di stream. Mau IRL juga kah? Boleh. Kalau IRL banyak ya pasti ya, karena masih muda kebetulan. Mimpinya banyak. Baik. Kalau streaming kayaknya itu deh goal aku. Jadi musik streamer itu. Oke. Tadi BTW iya ada komentar, aku lupa baca. IRL streaming scaling stream. Tadi juga ada streaming IRL scaling. Ini ya yang kayak apa namanya? Kalau di Instagram Reels gitu suka ada scaling, ada video scaling gitu, tau gak sih? Tapi ada untuk beberapa orang itu satisfying katanya. No. Memang pas mengerjakan itu satisfying soalnya habis scaling bersih kan. Kayak orang yang hobi bebersih aja. Basically. Aku kalau misalnya itu lewat di Reel atau di TikTok bakal langsung aku tahan lama. Not interested aku bilang. tapi itu beneran ada yang kayak orang kalau misalkan mau tidur harus kayak gitu, ada nonton kayak gituan ada. Why? Aneh memang tapi betul adanya. Why? Seperti itu. Why? Yes. Tontonan gabut. No. No. Cukup. Astaga. No, imajinasiku. Sekian. Baik. Dari aku sudah habis pertanyaannya. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi. Wibinya hilang kah? Oi. Apa tuh? Enggak, aku pikir hilang. Enggak ada tanggapan. Ada. Aman. Baik, kalau begitu kita break lagi habis ini ya. Setelah ini ada 3 lagu. Ada Happy dari Day6 di request oleh Raka Rukri. Kemudian ada One Thing dari Stacy di request oleh Lea Kiel. Dan ada Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan dari Bernadia di request oleh Honeycomb. Betul.
Ada request lagi tapi akan kita putarkan nanti ya. Oh, ada pertanyaan. Dan ada komentar sebelum kita masuk ke break. Kalau suka hal-hal begitu termasuk kelainan mental bukan sih? Ini terkait yang tadi ya, yang video scaling gigi di reel pas lagi sebelum tidur pula. Menurut aku nggak kelainan mental sih, soalnya ada kan orang yang hobinya bersih-bersih, Bang Adli. Tapi kan bukan berarti harus nonton scaling gigi ya. Tapi scaling tuh jadi kayak gigi kamu kotor banget. Videonya tuh biasanya gini, gigi kamu kotor banget terus dibersihin gitu kan. Oh, jadi kayak ya gitulah intinya. Aduh ya, takut banget dengernya. Ada pertanyaan? Ya, but why? Aku juga nggak tahu kenapa teh. Serius. Sumpah. Ada pertanyaan dari Indong. Bukan, ada pertanyaan dari Toto Taro. Ada pasien yang bau mulutnya diingat sampai sekarang nggak? Aku nggak pernah kepikiran sih. Serius? Serius, selama aku bekerja aku nggak pernah kepikiran ini. Kayak begitu. Kamu kalau misalnya begitu tidak kayak sensitif dengan bau? Karena kita pakai masker satu kan. Jadi nggak terlalu kayak baunya nggak ke filter lah. Oh seriusan? Terus pakai masker itu nggak kebauan dengan banget. Dan lagi selama aku kerja, mungkin fokus aku ke kerjaan ya. Oh kayak lebih fokus ke apa sih, gigi, bukan ke bau. Fokus ke pekerjaan akunya. Jadi aku nggak akan memikirkan hal itu. Oke. Masker dokter gigi disemprot parfum gak sih? Iya kah? Gak sih. Pakai parfum iya, tapi gak di masker juga. Oh, oke. Tapi enggak, jujur aku gak pernah kepikiran ya. Kayaknya aku gak pernah tercium bau kayak pasien aku bau mulut itu, walaupun aku bekerja di situ. Oke. Lebih ke, mungkin itu lebih kepikiran ya. Aku juga gak ngerti gimana cara bekerjanya, tapi mungkin karena aku nggak mikir ke arah situ, jadi aku nggak tercium, maybe. Oke. Kalau pakai topeng Ultraman boleh? Topeng Ultraman. Oh, oke. Aku soalnya cukup sensitif dengan yang namanya bau-bauan. Jadi kalau misalnya tadi dibilang nggak kebauan, aku agak penasaran. Jujur aku pernah ke tempat bersih karang gigi dulu banget, pas BPJS gitu loh. Tapi aku tidak tahan, karena jujur aku tidak tahan dengan bau air. Kan cuci ya, dan kena ke gigi dan kebauan, dan itu kayaknya aku tidak tahan. Kemudian aku kayaknya sempet kayak lemes, terus dikasih teh. Jadi gak jadi selesai bersih gigi sampai lama-lama. Oh. Itu di aku. Dan aku gak yakin apakah dokternya tidak merasakan bau yang sama. Karena kan itu basically kayak mencuci di sana ya. Begitu. Iya. Hence why kayak tadi tidak terbau ya. Menarik juga. Lebih ke arah aku gak mikir itu sih. Mungkin. Jadi gak kebayang kalau misalnya ada bau tertentu mungkin ya. Iya, gak kepikiran. Oke. Kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke break setelah ini. Ada 3 lagu, Happy dari Day6, One Thing dari Stacy, dan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadi ya. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.